بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mas'alatun hukmul minzar lis-shaim. Hukum memasukkan alat ke orang yang berpuasa melalui saluran mulut. Al-minzar itu alat ngecek untuk melihat sesuatu yang ada dalam rongga, tapi dimasuki dalam mulut. As-sahih annahu la yuftiru. Pendapat yang sahih bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Illa ayyakuna hadzal minzar illa ayyakuna fi hadzal minzar dahunun. Kecuali pada minzar ini, alat untuk ngecek ini tadi, ada dahun, ada minyak, au nahwuhu, atau yang semisalnya, yasilu ilal mi'dah, yang bisa sampai ke mi'dah. Jelas ya? Biwasitati hadzal minzar, dengan perantara minzar ini tadi. Jadi kalau ada alat yang dimasukkan, itu tidak membatalkan puasa. Ada alat misalkan dimasukkan ke mulut, kerongkongan untuk ngecek rongga dalam, tidak membatalkan, kecuali kalau seandainya ada minyak atau ada cairan sehingga dia batal dengan sebab cairan tersebut. Fa innahu yakunu bidzalika muftiran. Maka dengan minyak atau cairan tersebut dia dianggap muftiran, batal puasanya. Wala yajuzu isti'maluhu fis shaum al-wajib illa lidh-dharurah. Dan tidak diperbolehkan melakukannya pada puasa yang wajib kecuali darurat. Walau annal insan kana lahu fatha fi batnihi. Kalau seandainya ada seseorang yang dia dilakukan pelobangan pada bagian perut, wa udkhila fi bat atau wa adkhala fi batnihi syai'an an tariqi hadzal fathah, lalu pada bagian lobang di perutnya tadi, seorang dokter misalkan memasukkan sesuatu alat, fa'al mazhab yuftir. Maka berdasarkan mazhab apa ini? Hanbali ya, ketika beliau Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan seperti ini, maka mazhab yang dimaksudkan seperti ini adalah mazhab Hanbali. Apa ini alatnya, Dok? Kira-kira memang ada ya alat bisa masukkan ke misalkan di mulut untuk ngecek rongga dalam? Iya. Oh, itu namanya alatnya. Misalkan ada gangguan-gangguan lambung itu ya, jadi dimasukkan di mulut ya. Nah, alat yang seperti ini tadi ya, ringkasnya ketika dimasukkan ya, tidak membatalkan.
kecuali yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi, kecuali kalau ada mungkin ya minyak atau apa mungkinnya kandungan-kandungan yang mungkin dioleskan tadi, ya berarti batalnya dengan sebab itu tadi. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan tidak boleh menggunakan minzor ini tadi ketika orang berpuasa kecuali memang darurat wajib. Dalam artian memang dibutuhkan. Kalau tidak butuh ngapain masukkan? Kemudian beliau mengatakan, "Lau annal insan kana lahu fatha fi batnihi," kalau seandainya seseorang itu memiliki fathah di bagian perutnya, ini kayaknya mic-nya tidak nyala ya. Kalau seandainya seseorang memiliki fathah, ada kelep atau lubang di bagian perutnya tadi, wa udkhila ila batnihi syai'an, kemudian dimasukkan, atau wa adkhala ila batnihi syai'an an tariqi hadhil fathah, kemudian ada sesuatu alat yang dimasukkan dari jalan lubang ini tadi, fa'alal mazhab yuftir bidzalik, maka berdasarkan mazhab Imam Ahmad, ya, maka dia batal. Kama lau dawa al-jaifah, sebagaimana kalau seandainya seseorang mengobati al-jaifah. Jaifah ini jamak dari jaif. Wallahu alam apa yang dimaksudnya. Kalau di kamus, ya bagian dalam. Intinya salah satu penyakit lah ya, salah satu kondisi ya. Apa dok kira-kira yang lebih tepat terjemahannya? Jaifah. Dawa itu mengobati. Jaifah sakit apa kira-kira ini? Ada yang tahu kira-kira? Apa sakit? Ya. Kalau melihat di anu ya, di apa? Allah, tapi Allah alam ya. Ini kalau di anu di ada di web disebutkan Jaifah itu Jaifah hiyal jurhu an-nafid lil jauf, luka yang berlangsung pada bagian rongga. Yang lebih kurang seperti itu.
Ada apa? Jauf, dia itu berasal dari jauf. Jauf itu lubang. Al-muhim ada gangguan pada bagian rongga lah. Nah, itu nama istilah jaifah. Kamalau dawa al-jaifah. Sebagaimana kalau seandainya dia mengobati jaifah ini tadi. Intinya ada penyakit bagian rongga dalam. Yang tahu wallahu alam apapun bentuknya ya. Entah luka, entah apa segala macam. Apa tadi kalau istilahnya, Dok? Itu ya. Karena mungkin di dalamnya tadi wasahi annahu la yuftir bidzalik. Nah, pendapat yang sahih ini pun tidak dianggap batal dengan tindakan tersebut. Kalau cuma sekedar melobangi kemudian memasukkan alat ya. Illa antu ja'ala hadhil fathah badalan anil fam. Kecuali kalau rongga ini tadi dijadikan pengganti mulut. Difahami? Jadi inti pembahasan, kalau seandainya ada alat yang dimasukkan ke dalam mulut atau ke dalam rongga yang dilobangi di bagian perut misalkan untuk ngecek kondisi bagian dalam rongga, itu tidak membatalkan puasa kalau yang dimasukkan alat, kecuali kalau rongga kelepnya ini tadi itu posisinya sebagai pengganti mulut, bihaitsu yadkhulut ta'amu wasyarabu minha, dari sisi yang mana makanan dan minuman itu masuk dari fathah tadi, linsidadil mari au taqrahuhu, dikarenakan tersumbatnya al-mari, mari itu kerongkongan atau tenggorokan, au taqrahuhu atau terjadi luka. Wana widzalik, atau yang semisal itu, fayakunu ma udkhila minha muftiran, sehingga apapun yang dimasukkan dari fathah tadi dianggap sebagai pembatal. Kama lau udkhila minal fam, sebagaimana yang dimaksudkan dari mulut. Difahami? Nah, kalau intinya kalau cuma alat yang dimasukkan, maka tidak membatalkan. Tapi kalau yang dimasukkan adalah to'am atau syarab, makanan dan minuman, dikarenakan kerongkongannya tadi tersumbat, mungkin saluran dari mulut tadi tersumbat, atau ada luka, tidak mungkin bisa berjalan makanan di situ, maka yang dimasukkan dari fathah itu tadi, ya, fayakunu ma udkhila minha muftiron, sehingga yang dimasukkan dari fathah tadi dianggap sebagai muftiron, kama lau udkhila minal fam, sebagaimana kalau seandainya ada sesuatu yang dimasukkan dari mulut. Wa hadza huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas? Kemudian mas'alatun hukmul mingdhar fil ihlil lis-shaim. Hukum alat cek, ya, mingdhar ini tadi. Mingdhar itu kan dari nadharah, ngelihat. Ya, alat cek itu yang dimasukkan pada ihlil. Ihlil itu zakar, kemaluan lah bagi orang yang berpuasa. Wallahu alam kalau pada laki-laki ya.
Tapi kalau pada perempuan ada macam-macam, kadang untuk ngecek rahim dalam ya, Dok ya. 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 Dalam itu ya. Nah, untuk laki-laki mau alam anak kurang tahu, masa lubang sekecil itu dimasukkan. Yang setengah paling mentok selang untuk kencing paling. Ada juga selangnya, atau yang semisalnya tadi. Apa hukumnya? Lau udkhila an tariqiz dzakari khaiton. Kalau seandainya ada yang dimasukkan ke jalan zakar, kemaluan tadi, berupa khaiton. Lau adkhala khaiton, tali, fihi, tali, ya maksudnya tali itu tali, bukan tali nilon antum anu itu. Ya mungkin yang tadi ya apa namanya, selang mungkin ya, pecah kateter ya. Fihi ta'mun, ada rasanya, atau fihi ta'mu dawa, padanya ada rasa obat. Ta'am, rasa obat. Fa innahu la yuftir, itu tidak membatalkan. Kenapa? Li'anna zakar la yasiru ilal jauf, dikarenakan zakar, kemaluan itu tidak menyambungkan dengan jauf, rongga. Ma dakhala an tariqihi, sesuatu yang dimasukkan dari jalannya tadi, tidak nyambung ke rongga. Fa innal baul, ya, innama yakhruju rashan, dikarenakan baul itu keluar rashan. Apa rashan di kamus? Kantung kemih atau apa? Iya, artinya keringat sih, sisa apa namanya? Apa dok kira-kira istilahnya dok? Fa innal baul innama yakhruju rashan, dikarenakan air kencing itu dia keluar statusnya sebagai bentuk rashan. Ya, itu lebih kurang gitu ya terjemahannya, sebagai bentuk sisa saringan atau empas air minum ya, lebih kurang gitulah ya maknanya tadi. Hakadza allalal fuqaha rahimahumullah, demikian juga yang disebutkan oleh fuqaha. Ya, lebih kurang gitulah makna rashan tadi, sisa saripati minuman gitu. Wa muraduhum bidzalika, dan yang mereka maksudkan dengan hal tersebut, maksudnya air kencing adalah rashan, annal baul, bahwasanya baul tadi yajtami fil musana atau al masana, air kencing tadi berkumpul pada kantung kemih, antariqir rashi, melalui proses rash, apa namanya, saringan lah, sisa tadi. Li'annahu laisa laha illa manfadhun wahid, dikarenakan air kencing ini dia tidak memiliki, atau kantung kemih ini tadi dia tidak memiliki
lobang kecuali manfaat wahid, satu saluran. Di mana kesalurannya? Ya di lubang kencing tadi. Walhamdulillah nahnu fi ghina'an hadhihi ta'lilat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, alhamdulillah kita tidak butuh terhadap alasan-alasan seperti ini. Minal asl, dibandingkan asal yang ada. Idza akhadna bil qawli ar-raji, kalau kita sudah ngambil qaul ar-raji wa huwa anal muftir huwal aklu wasyurbu, yaitu bahwasanya pembatal puasa itu adalah makan dan minum. Wa ma udkhila min tariqil ihlil fa innahu la yusamma aklan wala syurban. Maka segala sesuatu yang dimasukkan dari jalan kemaluan itu tidak disebut dengan makan dan minum. Wa idza kanatil hikna wa yallati tadkhulu an tariqid dubur. Apabila hikna tadi apa? Yang obat itu ya, yang dimasukkan dalam dubur, la tuftir, tidak membatalkan puasa. Alal qauli ar-raji, menurut pendapat yang raji, fama dakhala an tariqil ihlil min babi aula. Maka yang masuk melalui jalur ihlil itu lebih layak lagi dikatakan untuk tidak membatalkan puasa. Intinya alat apapun yang dimasukkan melalui lubang kemaluan tidak membatalkan. Difahami? Tidak batal. Baik kemaluan perempuan ataupun kemaluan laki-laki. Meskipun makanan juga tidak membatalkan. Ya. Kalau seandainya. Kenapa? Karena salurannya tidak masuk ke rongga dalam. Tidak ada pula orang bilang makannya dari itu selanjutnya dari kemaluan. Ya. Bahkan tadi obat pun yang dimasukkan dari dubur juga tidak membatalkan. Nah dari sini bisa kita katakan pendapat atau pemahaman lah ya. Walau alam benar apa tidak pendapat itu. Pemahaman sebagian orang yang mengatakan kentut dalam air itu, dalam banyu. Ya Dan? Ya. Dengar di dusun. Nah, kentut dalam banyu itu batal puasa, itu pendapat yang tidak tepat. Keliru lah. Kenapa? Kalau masukkan obat dari dubur, itu tidak batalkan. Nah, apalagi cuman kentut. Alasan taklilnya, ketika kentut, kelepnya terbuka, banyunya masuk. Itu bukan saluran pipa. Tidak. Permasalahannya lagi, dari mana dia tahu kalau banyu itu masuk? Ya enggak? Itu pun mengatakan ini pembatal, harus yakin. Kalau cuma sekedar alasan taklil ya, ihtiyat. Ya, jangan-jangan masuk air. Dari mana dia tahu masuk air? Itu pendapat yang salah. Masalah berikutnya. Hukmul qai'i lis-shaim. Hukum puasa bagi orang yang hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Ada orang puasa, dia muntah. Apa hukumnya? Idza istaqa'a ai istad'a al-qai'ah. Apabila istaqa'a, dia muntah. Ai istad'a al-qai'. Dia memaksakan untuk muntah. Istad'a itu kan istaf'ala itu kan ikut wazan meminta, artinya kan menarik. Jadi dalam artian sengaja dia ingin memuntahkan. Walakin la budda min qai'in, akan tetapi memang pasti dia muntah. Falau istad'a al-qai', jadi gini, al-qai' itu idza istaqa'a, kalau dia istaqa'a itu apa? Istad'a al-qai', dia menyengaja untuk muntah, menarik muntah, bahasa istad'a itu, menarik muntahnya. Walakin la budda min qai', dan pasti muntah. Ditarik, disengaja untuk muntahlah dia tadi. Itu namanya istisqa atau istaqa'ah ya, istiqa'. Falau istad'a al-qai', namun kalau seandainya dia paksakan untuk muntah, walakinnahum lam yaqi', akan tetapi tidak muntah, fa inna shaumahu la yufsid atau la yafsud, puasanya tidak rusak. Jadi ada dua kondisi. Orang muntah, memaksakan diri untuk muntahlah dia. Yang kedua, memaksakan diri untuk muntah tapi tidak muntah. Kalau memaksakan diri untuk muntah tapi tidak muntah, maka tidak batal puasanya.
Nah, yang jadi khilaf di kalangan para ulama, memaksakan diri untuk muntah, terus dia muntah. Difahami? Ana ulangi. Falau istada'a al-qai'a walakinnahu lam yaqi fa inna shaumahu la yafsud bal la yafsud illa idza istaqa'a faqa'a. Kalau seandainya dia paksakan untuk muntah, akan tetapi tidak muntah, maka sesungguhnya puasanya tidak rusak. Bahkan pasti dinyatakan rusak puasanya kalau atau bal la yafsud, tidak rusak puasanya kecuali kalau dia paksakan muntah faqa'a, lalu dia muntah. Wala farqa baina ayyakunal qai' qalilan aw katsiran. Enggak ada beda muntah itu banyak atau sedikit. Kalau dipaksakan muntah dan muntah keluar, maka batal. Itu menurut yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Amma ma kharaja bit ta'ta'a minal halqi fa innahu la yuftir. Adapun kalau ada yang keluar dengan sebab ta'ta'a, cekukan, ya, dari kerongkongan, fa innahu la yuftir, itu tidak batal. Fala yuftir illa ma kharaja minal mi'dah, ya. Tidaklah batal itu melainkan sesuatu yang keluar dari lambung. Sawa'an kana qalilan aw katsiran, baik banyak atau sedikit. Nasihin sakit, masak, mantau anak, dafa, sakit. Sawa'an kana qalilan aw katsiran, baik banyak atau sedikit. Kalau keluarnya dari lambung, batal. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istaqa'a amdan falyaqdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, hendaklah dia mengqadha. Mengqadha itu apa? Berarti kan batal puasanya kan. Wa man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi. Siapa yang terkalahkan, zara'ahu itu terdorong atau terkalahkan maknanya, oleh muntah, fala qada'a alaihi, maka fala qada'a, tidak ada qada' alaihi atasnya. Zara'ahu ay ghalabahu, siapa yang terkalahkan oleh muntah. Wastida'ul qai'i lahu turuk, memaksa untuk muntah itu memiliki beberapa metode. An-nazar, dengan cara ngelihat apa ini? Ngelihat muntah. Nah, kalau bahasa dusun kami, nyingok yang antum genyek ibaina. Tahu genyek? Ya kak dia. Lanak temuntah aku nyingok kau. Itu tadi. Makanya antum bulan Ramadan jangan antum ada nak seneng sama uang, antum jingok kaget muntah. Kan nazar. Ya mungkin nazar di sini mungkin lihat bangkai atau yang ngelihat nana gitu ya. Itu juga masuk. Awisyam, mencium bau yang tidak sedap yang membuat antum muntah. Wal asar itu meras ya, mungkin diperas-peras perutnya, goncang-goncang ya. Wal jazab itu ditarik artinya ya mungkin antum narik kerongkongan, muntahlah ya. Warubbama naqul as-sama' aidan, dan mungkin terkadang kita bisa katakan as-sama', mendengar berita ada orang kecelakaan, otaknya terburai di jalan, langsung antum pengen muntah. Ini sugestinya terlalu tinggi ya. Amman nazar, adapun nazar kata Syekh Ibnu Utsaimin, faka'anna yanzurul insanu ila syai'in karihin fatataqazzazu nafsuhu thumma yaqi'u. Seperti seorang insan melihat ke sesuatu yang karih, tidak dia sukai, fatataqazzazu nafsuhu, sehingga jiwanya
Qazzaza itu artinya goncang ya. Istilahnya itu mual lah bahasa kitanya. Sumayaki, kemudian dia pengen muntah. Muntah ngapo? Gara-gara orang itu aku dak jingok, nak pengen muntah. Istilah wa masyam faka'anna yashum raihatan karihatan fayaqi. Seperti dia mencium bau tidak sedap lalu pengen muntah. Wa amal asar itu meras artinya ya, apa namanya, ngurut-ngurut lah ya. Faka'anna ya'sir batnahu asron syadidan ila fauqi thumma yaqi. Dipijit-pijit perutnya tadi sampai muntah-muntah. Amal jazab, adapun jazab itu bi ay yudkhila usbu'ahu fi famihi, dia masukkan telunjuk ke dalam mulut, hatta yasil ila aqsa halqihi, sampai jari ini tadi ke pangkal kerongkongan, thumma yaqi, kemudian dia pengen muntah. Amma sama, adapun mendengar, farubbama yasma' syai'an karihan, terkadang dia dengar sesuatu berita yang tidak dia senangi lalu pengen muntah ya. Dapat berita, Ustadz, di situ anak terjenguk ada mobil kecelakaan, otaknya tuh kacir di jalan raya. Dengar berita itu tadi langsung pengen muntah ya. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, innahu la fitrah. Kata sebagian para ulama, muntah itu tidak batal. Walau ta'ammadahu, meskipun disengaja. Binaan ala qa'idatin qa'aduha, dengan dibangun di atas qa'idah yang mereka buat, qa'aduha, yang telah mereka buat kaidah tersebut. Jelas ya? Jadi kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Muntah itu membatalkan puasa kalau disengaja. Kalau tidak disengaja tidak batal kan? Tapi sebagian ulama ngomong muntah itu tidak membatalkan puasa walau ta'ammadahu, meskipun dia sengaja. Maksudnya sengaja memuntahkan tapi tetap tidak batal menurut pendapat sebagian para ulama. Berdasarkan kaidah, apa kaidahnya? Al-fitru mimma dakhala. Batal itu dari sebab yang dakhala, yang masuk. La mimma kharaja, bukan dari sebab yang keluar. Difahami? Muntah itu kan keluar, bukan masuk. Ya, dan kecuali kalau muntah keluar antum makan lagi, itu batal. Difahami? Wal wudu mimma kharaja la mimma dakhala. Berwudu itu sebabnya karena ada yang keluar. Keluar kencing, keluar keluar angin. Bukan karena ada yang masuk. Antum makan pisang goreng, itu tidak perlu berwudu setelahnya. Difahami? Wa dha'afu hadis Abi Hurairah, dan mereka mendhaifkan hadis Abu Hurairah tentang muntah ini tadi. Difahami? Wa qalu, mereka mengatakan innahu mukhalifun lil qiyas, itu hadis Abu Hurairah menyelisih qiyas, ma'adha fi sanadihi, dibarengi kelemahan pada sanadnya. Ini juga termasuk pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau menguatkan pendapat muntah itu sengaja ataupun tidak sengaja puasa tidak batal. Wal jawab, maka jawabannya ayyuqal, dikatakan aina dalil ala hadhil qaidah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau begitu mana dalil
yang menunjukkan kaidah ini. Kaidah apa? Kaidah yang menyatakan batal puasa itu kalau ada yang masuk, bukan karena sebab keluarnya sesuatu. Sedangkan berwudu itu karena ada yang keluar, bukan karena ada yang masuk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mana dalil kaidah seperti ini? Fa lahmul ibil, ini daging onta. Yanqudu, membatalkan wudu. Wa wadakhilun, itu kan masuk. Kurnia makan sate onta. Nah, itu sate onta itu dimasukkan kan dalam badan melalui mulut. Batal. Fasayaqulun, sehingga mereka mengatakan la yanqudul wudu illa ala mazhabil Imam Ahmad. Mereka pun mengatakan tidak membatalkan wudu daging onta itu kecuali berdasarkan mazhab Imam Ahmad. Faqaidatuna salimah, kaidah kami itu selamat. Qulna lahum, maka kita katakan kepada mereka, inzalul mani minas shaim kharijun, keluarnya mani dari orang yang berpuasa itu kharij, keluar bukan? Wa yufsid as-shaum, merusak puasa. Ya apa enggak? Jelas? Waswab annal qai'a amdan muftir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang shawab bahwasannya muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jelas? Li'anal hadis dalla alaihi, dikarenakan hadis menunjukkan akan hal tersebut. Wal qaidah, dan kaidahnya allati assasuha ghairu sahihah, dan kaidah yang mereka buat itu tidak benar. Wal hikmah taqtadi ayyakuna muftiran, dan hikmah yang ada itu menuntut bahwasannya muntah pembatal puasa. Li'anal insan idza istaqa'a dha'ufa, dikarenakan insan tatkala dia muntah dia akan lemah. Wahtaja, dan butuh ila aklin wa syurbin, butuh kepada makan dan minum. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepada dia, la yahillu laka fis shaum, tidak halal bagimu dalam hal puasa tersebut, al wajib fis shaumil wajib, pada puasa yang wajib, sawaun Ramadan, baik puasa Ramadan, au ghairuhu, atau selain Ramadan, an tataqayya illa lid darurah, engkau muntah kecuali pada kondisi darurat, atau an tattaqi, ya, tattaqi illa lid darurah, kecuali dalam saat darurat. Fa idza tararta ilal qai, kalau engkau memang butuh untuk muntah, fataqya'u, lalu engkau muntah, summa a'adda ala badanika ma yahsul bi al-quwa min al-aql wa syurbi, kemudian engkau summa a'id, ya, a'iddah, kemudian engkau persiapkan untuk badanmu sesuatu yang bisa dihasilkan dengannya kekuatan berupa makan dan minum. Fahadal qaul kama huwa muqtadul hadis, maka pendapat ini berdasarkan konsekuensi dari hadis tersebut. Fahuwa muqtadha an-nazar as-sahih, dan itu merupakan konsekuensi pandangan yang sahih. Amma ra'yuhum fahuwa yu'arid an-nas, adapun pendapat mereka itu bertentangan dengan dalil. Wa ra'yu al-muqabil lin-nas al-mu'arid lahu fasidun la ibrata bihi, maka pendapat yang bertentangan dengan dalil itu dianggap pendapat yang fasid, rusak, la ibrata bihi, yang tidak teranggap. Intinya tidak diperbolehkan seseorang bersengaja untuk muntah, ya. Namun kalau seandainya dia sengaja untuk muntah dan butuh pada makan, ya, maka tidak diperbolehkan pada puasa wajib, ya, baik Ramadan atau yang selainnya. Selainnya itu apa? Seperti kafaroh, ya, kecuali memang darurat, dia memang butuh muntah.
Difahami? Contoh misalkan apa? Ketelan sesuatu, ketelan duit receh, butuh bagi dia muntah, akhirnya muntah. Ya. Sehingga kalau memang dia darurat ittararta, engkau memang darurat butuh untuk muntah, sehingga engkau muntah, summa aiddah, kemudian engkau mempersiapkan untuk badanmu tadi supaya bisa kembali kuat berupa makan dan minum, ya tidak masalah, dibolehkan, berarti nanti puasanya diqadha ya. Qadha. Fahadzal qaul, itu qaul seperti ini adalah konsekuensi dari hadis yang menyebutkan tentang muntah tersebut. Adapun pandangan-pandangan yang kedua tadi itu bertentangan dengan dalil, dan pendapat yang bertentangan dengan dalil itu tidak bisa dianggap. Wa naqul li sahibihi, kita katakan kepada pemilik pendapat tersebut, a anta a'lam amillah, apakah engkau lebih mengerti ataukah Allah Subhanahu wa taala? Famadama hadza hukmullah fa innahu khairun min ra'yi, maka selama itu hukum Allah, maka jauh itu lebih baik dibandingkan pendapat. Difahami? Intinya muntah itu membatalkan puasa. Sengaja muntah, puasa batal. Tapi kalau memang butuh untuk muntah karena darurat, silakan dimuntahkan, berarti puasa batal. Kemudian dia mengqadha ya, mengqadha. Mungkin cukup dulu ya. Naktafi bihadzal qadar.